Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak peserta MPLS kelas 7 yang saya sayangi dan saya banggakan. Anak-anak, pada pagi hari ini ketemu dengan materi wawasan Wiyata Mandala. Perkenalan dulu anak-anak bahwa saya Ibu Suyamti yang akan memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Anak-anak, walaupun pada pagi hari ini anak-anak mengikuti MPLS di rumah secara online, tidak jadi apa karena anak-anak, karena memang keadaan, ya. Jadi anak-anak tetap semangat dan semangat anak-anak. Tetapi jangan lupa harus selalu menjaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu memberikan kesehatan kepada anak-anak semua, kepada keluarga, Bapak Ibu guru dan semuanya. Mudah-mudahan juga virus corona yang melanda di negara kita dan malah dunia ini segera terhindar, segera hilang, dan kita dapat berjumpa lagi, bertatap muka untuk sekolah di SMP Negeri 18 Surakarta yang tercinta ini. Anak-anak, marilah kita ikuti materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Duduk yang baik ya anak-anak. Ya, silakan anak-anak duduk mengikuti materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Ya, silahkan. Wawasan yaitu suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata pendidikan Mandala, tempat atau lingkungan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala diperhatikan. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan bekerja sama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Jadi antara guru dan orang tua harus bekerja sama demi kemajuan pendidikan khususnya anak-anak atau putra-putrinya. 4. Warga sekolah dan di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Karena guru adalah yang memberikan ilmu pengetahuan yang harus diperhatikan, yang nanti insya Allah anak-anak akan menjadi pandai untuk meraih masa depan. 5. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antara warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, pelaksanaan belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan sebagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Kemampuan berkarya. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Ada guru. Pasti ada ya, Bapak Ibu guru kan yang akan memberikan, yang akan mentransfer ilmu kepada siswa. Ada guru dan siswa. Timbulnya PBM yang tertib. Tercapainya masyarakat yang sadar
mau belajar dan bekerja keras. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham, sikap dan perbuatan yang secara sadar atau tidak dapat menimbulkan pertentangan atau sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup. Mulai dari berorganisasi, kemasyarakatan, pendidikan, lingkungan hidup atau PLH, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi semua saja. Hal tersebut bisa merupakan pemerataan kesempatan, mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of expertise dengan tempat membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan inteligensia, dan juga kemampuan fisik atau gagasan sekolah inklusi. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri di dalam dunia yang berubah begitu cepat. Salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar, belajar secara mandiri dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah. Pendidik tidak lagi perlu dijejali pemikiran peserta didik dengan perintah
Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 1. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. 2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah diantaranya 1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa dan yang bermasalah. E. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. F. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. G. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi, penemuan para ahli. H. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan mengembangkan diri. Mengadakan karya wisata dan ruang untuk mengembangkan iptek. Para siswa, sekian materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.